Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita mengkaji Al-Qawaidul Hisan fi Tafsir Al-Quran karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk pada kaidah yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-qaidatu at-tasi'ah. Kaidah yang ke-9. Fi tariqatil Qur'an fi amril mu'minin wa khitabihim bil ahkamis syar'iyyah. Bagaimana tariqah Al-Qur'an, metode Al-Qur'an dalam memerintahkan orang-orang yang beriman dan mengkhitab mereka, itu memanggil mereka, mengajak bicara mereka, mengkhitab mereka dengan hukum-hukum syariat. Jadi sini beliau akan ingatkan, beliau sebutkan satu kaidah penting. Ketika kita membaca Al-Quran, tentu kita akan mendapatkan banyak ayat-ayat yang mengkhitab atau memanggil orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Itu apa faedahnya? Apa maksud dari panggilan itu? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wal amri minkum. Dan banyak lagi ayat-ayat yang memanggil orang-orang yang beriman. Ini metode, ya, dan ini kaidah. Kata beliau, qad amara Allah Ta'ala bid-du'a ila sabilihi billati hiya ahsan. Kata beliau, sungguh Allah memerintahkan dalam Al-Quran dengan mengajak kepada jalannya yang paling baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dan selainnya dari ayat, kata Allah, mengajaklah kalian kepada jalan Allah. Jadi kita semua diperintahkan mengajak manusia ke jalan Allah sesuai dengan kemampuan, kan? Dan Allah menyebutkan bahwa ajaklah mereka di jalan Allah, ke jalan Allah dengan cara yang paling baik, paling hikmah, paling lembut. Yaitu apa maksudnya? Bi ahsan, bi aqrabi tariqi musilin lil maqsud. Dengan jalan yang paling dekat, ya, yang paling dekat mengantar kepada maksud. Itu jalan Allah yang paling baik. Ya, muhassinun lil matlub, yang menghasilkan apa yang diinginkan. Ini kaidah pertama, ya, maksudnya muqaddimah sebelum masuk kepada inti kaidahnya. Jadi kita faham dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak kita dalam Al-Qur'an untuk memerintahkan kita dalam Al-Quran untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan jalan yang paling mudah, dengan jalan yang paling baik. Dan wala syakka anna turuqal allati salakaha Allah fi khitabi ibadil mu'minin bil ahkami syar'iyyah ya ahsanuha wa aqrabuha. Maka tidak diragukan lagi, wala syakka, tidak ada keraguan lagi bahwa jalan-jalan yang Allah tempuh di dalam Al-Quran, metode-metode yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam mengajak orang-orang yang beriman. Nanti kan, dalam mengajak orang-orang yang beriman, hamba-hambanya orang beriman dengan hukum-hukum syariat, mengajak orang beriman dengan perintah-perintah, menghitung mereka dengan larangan-larangan, tentunya cara Allah yang adalah yang paling indah dan yang paling dekat dengan jalan itu, yang paling dekat dengan tujuan. Ya berarti kita kalau kita mengajak manusia juga, ya, kita dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, ikuti metode Allah dalam Al-Quran. Karena sudah itu cara yang paling baik.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana bahasa Allah dalam Al-Quran mengkhitab orang-orang beriman. Memanggil orang-orang beriman, mengajak orang-orang beriman dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. فَأَكْثَرُ مَا يَدْعُوهُمْ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الشَّرِّ بِالْوَصْفِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْهِمْ بِهِ وَهُوَ الْإِيمَانُ. Masya Allah, ini yang paling indahnya, yang paling banyak dalam Al-Quran. Kata beliau, yang paling banyak, فَأَكْثَرُ مَا يَدْعُوهُمْ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الشَّرِّ بِالْوَصْفِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْهِمْ بِهِ وَهُوَ الْإِيمَانُ. Yang paling banyaknya, apa-apa yang Allah ajak mereka, orang-orang beriman, apa-apa yang Allah ajak para hambanya dalam Al-Quran kepada kebaikan dan Allah mencegah mereka dari kejelekan, yaitu salah satunya cara yang paling indah dalam Al-Quran adalah Allah sebutkan dengan satu sifat yang dimana ini Allah telah berikan mereka anugerah dengannya, yaitu dengan iman, panggilan iman. Coba lihat, ketika Allah ingin perintahkan kita dengan perintah kebaikan, mencegah dari larangan yang haram, metode paling lembut dalam Al-Quran adalah Allah memanggil kita dengan sebutan iman. Ya tidak? Ibaratnya begini, coba Pak, lihat orang tua. Ketika ada yang diinginkan sama anaknya, ketika dia mau larang anaknya, dia perintahkan anaknya kepada kebaikan, coba. Semakin baik caranya, semakin lembut caranya, anak itu akan semakin sinak. Sinak sini. Jangan nak, jangan. Iya kan? Semakin lembut bahasanya ketika dia memerintahkan anaknya sesuatu, semakin lembut bahasanya itu anaknya semakin terdorong untuk melakukannya. Nah, Allah dalam Al-Quran ketika memerintahkan sesuatu, kata Syekh rahimahullah, kebanyakannya Allah sebutkan mereka dengan sifat yang sifat ini sebenarnya adalah anugerah untuk mereka. Jadi sebenarnya Allah puji dulu ini orang-orang beriman dengan panggilan keimanan yang ada pada mereka, karena tidak semua orang dapat iman. Ya kan? Makanya Syekh sebutkan manna alaihim, anugerah untuk mereka. Tidak semua orang mendapatkan keimanan, anugerah keimanan, pemberian dari Allah. Nah, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu perintah, atau setelahnya larangan haram, diperintahkan untuk meninggalkannya. Paham ya? Ini metode yang paling baik. Ini menunjukkan kita mendapatkan pelajaran di sini. Ketika kita mengajak manusia ke jalan Allah, kita dakwah, kita mengajar, ya dengan lembut. Ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum wa la kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ini Allah ingatkan nabinya. Wahai Muhammad, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu tuh keras, ya, kepada mereka, lam faddu min hawlik, mereka akan lari darimu, lari dari sisimu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk berdakwah dengan lembut. Bukan Nabi SAW berarti tidak pernah marah, ya, tidak pernah keras. Kadang Nabi keras pada tempatnya. Dan itulah hikmah. Tapi asalnya ya berlemah lembut. Baik, ini toriko yang paling baik dalam Al-Quran. Fayaqul, dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu if'alu kadza watruku kadza. Dalam Al-Quran kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, if'alu kadza, lakukanlah ini, utruku kadza, tinggalkanlah ini. Ya, dalam Al-Quran bahkan ada beberapa surah dalam Al-Quran diawali dengan itu. Ayyuhalladzina amanu. Ya. Li'anna fi dzalika da'watun lahum min wajhain. Karena panggilan orang-orang yang beriman, ya, ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diajak mereka untuk meninggalkan yang haram, dipanggil dengan orang beriman, kata beliau, di dalam panggilan itu ada ajakan, dakwah dari dua sisi. Ahaduhuma min jihatil hathi alal qiyami bilawazimil iman. Sisi yang pertama adalah dari sisi dorongan, hasungan untuk mereka menegakkan konsekuensi iman mereka.
Jadi begini maksudnya, ketika Allah panggil dengan orang-orang sebutan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Setelahnya kan perintah ya. Setelahnya perintah atau setelahnya larangan, tinggalkanlah ini. Maka makna panggilan orang-orang beriman dengan kaitan perintah setelahnya adalah, wahai kalian orang beriman, kalau kalian betul-betul beriman, mengaku beriman, laksanakanlah konsekuensi imanmu. Ini dia perintahnya setelahnya. Itu maksudnya. Jadi kalau kalian betul-betul beriman, laksanakan konsekuensinya. Di antaranya, lakukanlah ini yang perintah setelahnya. Tinggalkanlah ini atau larangan setelahnya. Paham maksudnya ini ya? Jadi dipanggil dengan orang sebutan orang-orang beriman, dipanggil dengan sifat-sifat mereka, orang-orang beriman. Yang beriman sudah ada keimanannya. Jadi maksudnya perintah dari Allah untuk melaksanakan, menegakkan konsekuensi keimanannya. Makanya disebutkan dengan iman, setelahnya perintah. Berarti ini perintah setelahnya adalah konsekuensi iman. Konsekuensinya iman. Keharusannya yang dilakukan. Ini maksudnya. Wa syurutuh, kadang syaratnya. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kalian betul-betul beriman. Ini syaratnya keimanan. Kalau kalian betul-betul beriman, syaratnya tawakal kepada Allah semata. Jelas ya? Atau kadang mukammilatuh, atau kadang perintah setelah iman itu kadang mukammilatnya, penyempurna dari iman. Jadi ini semuanya. Faka'annahu yaqul, seakan-akan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qumu bima yaqtadihi imanukum. Lakukanlah, tegaklah, lakukanlah, tunaikanlah, jagalah apa-apa yang sudah menjadi konsekuensi keharusan iman kalian. Itu setelahnya perintah. Apa saja, perintah apa saja kita dapatkan setelah panggilan orang beriman, maknanya ini. Berarti itu konsekuensi dari iman. Mungkin syaratnya imannya kalian, mungkin ini penyempurna iman kalian, ya, atau yang lainnya. Minam tisalil awamir wajtinabin nawahi, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Watakhalluqu bikulli khuluqin hamidah, bikulli khuluqin hamidin, atau berakhlaklah, takhalluq berakhlaklah, ya, berperangailah dengan seluruh akhlak-akhlak yang terpuji. Maksudnya kalau perintah setelahnya tentang akhlak, seperti di awal surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am, dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, tunaikanlah janji. Jangan selisihi kalau kalian berjanji. Dan akhlak. Perintah untuk menunaikan janji. Menunaikan syarat yang telah disepakati bersama orang-orang. Bahkan dengan orang kafir tidak boleh kita menyelisihi. Iya. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum, kata Allah. Ya kan, orang kafir kita diperintahkan untuk berbuat adil. Kata Allah, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Kata Allah, selama mereka ini orang-orang kafir tidak menyelisih janji kepada kalian, ya, memenuhi janji kepada kalian, memenuhi kesepakatan syarat kepada kalian, kata Allah, fastaqimu lahum. Berbuat luruslah juga kepada mereka. Maksudnya jangan kamu juga selisih janji kepada mereka. Kalau kalian sudah berjanji, ya, makanya ada perjanjian Hudaybiyah, ya, perjanjian-perjanjian kepada mereka disepakati, karena memang Islam tidak mengajarkan kita untuk, ya, untuk menyelisih janji. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat yang mereka sepakati. Jelas ya, walaupun bersama sama orang kafir. Kita diperintahkan untuk berbuat adil. Makanya di awal surah Al-Maidah ini kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Jangan kebencian kalian kepada satu kaum itu membuat kalian tidak berbuat adil. Maksudnya betul kalian benci orang kafir, betul. Musuh-musuh Allah, betul. Ya. Mereka perangi orang beriman, betul. Tapi ketika sudah berjanji, kita adakan kesepakatan, kata Allah, jangan kebencian kalian itu membuat kalian tidak adil. Karena mereka tidak langgar kesepakatan itu. Kecuali kalau mereka melanggar. Mereka dulu yang membatalkannya. Oh, ini lain cerita. Lain pembahasan. Tapi kalau mereka diam-diam saja, ya tidak
memutuskan atau tidak melanggar perjanjian itu, jangan. Ya. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa tajannubi likulli khuluqin radhil, dan menjauhi segala akhlak yang jelek. Kalau memang perintahnya setelahnya itu larangan dari perbuatan akhlak-akhlak yang buruk, ya. Fa innal imanal haqiqi hakadha yaqtadi. Karena iman yang sebenarnya inilah konsekuensinya, inilah kandungannya. Itu yaitu perintah setelahnya panggilan orang-orang beriman. Walihada ajma'as salafu. Oleh karena itu, sepakat para salaf annal imana yazidu wa yanqusu. Ya, sepakat para salaf bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya kan? Bertambah dan berkurang. Kenapa? Karena mungkin ya namanya orang-orang, ya, manusia, mungkin tidak semua mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka setelah panggilan orang-orang beriman. Ada juga yang melakukannya tapi belum sempurna. Ada juga yang melakukannya tapi masih kurang dalam melakukannya. Karena memang iman seperti itu, bertambah dan berkurang. Wa anna jami'a syara'i'id din al-zahirati wal batinah minal iman walawazimihi. Dan sepakat para salaf juga bahwa semua syariat agama, maksudnya semua hal-hal yang diperintahkan oleh Allah syariatnya, demikian pula dalam meninggalkan larangan, semuanya yang nampak maupun yang tersembunyi amalan itu. Ya, yang nampak adapun yang tersembunyi, maupun yang tersembunyi seperti amalan-amalan hati kan tersembunyi, tawakal, takut, raghbah, mengharap, khasyah, khusyuk. Ya, amalan yang lahir jelas, zikir, lisan, anggota tubuh, salat, semuanya itu adalah bagian dari iman dan merupakan konsekuensi iman. Sepakat para salaf. Makanya kalau antum dapatkan ucapan orang atau antum baca dalam buku yang mengatakan, ini ucapan murjiah yang halus ya, yang khususnya murjiah di zaman ini. Mereka mengatakan amalan itu bukan bagian dari iman, dia hanya syarat-syarat iman. Itu ucapan murjiah. Paham ya? Ahlus sunnah sepakat bahwa iman, iya, ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan anggota tubuh, dan iman bertambah dan berkurang. Jadi semua amalan apapun itu, lisan, hati, semuanya adalah bagian dari iman. Jelas ya? Coba lihat halusnya ucapan mereka. Mereka mengatakan bahwa amalan itu syaratnya iman. Amalan itu syaratnya, bukan bagian dari iman, tapi syaratnya iman. Sekarang saya tanya, kalau wudu itu syarat sahnya sholat, ya kan? Tapi dia bukan bagian dari sholat itu. Paham tidak? Beda dengan takbiratul ihram, menghadap ke baca Al-Fatihah, ini rukun. Ya kan? Rukun semuanya, rukun dan sujud, i'tidal, gerakan tumak nina, ini rukun. Tapi dia harus ada. Syarat juga harus ada. Bedanya, rukun bagian dari ibadah itu, syarat itu di luar. Makanya mereka bahasakan bahwa amalan soleh itu syaratnya iman. Kenapa? Karena mereka menganggap amalan soleh bukan dari iman. Ini ucapan murjiah, batil. Hanya halus. Makanya ulama mengatakan Abu Hanifah itu kan beliau terjatuh kan dalam bahasa iman. Beliau menganggap, dan orang-orang pengikutnya juga, orang-orang Hanafiyah, mereka menganggap amalan soleh itu bukan dari iman. Coba Abu Hanifah dalam pengikutnya. Makanya kata para ulama, Abu Hanifah itu bukan ahlu sunnah dalam bab iman. Kenapa? Memang kita harus adil dalam menyikapi kan. Karena buktinya menyelisih kesepakatan ahli sunnah dalam masalah iman. Ahli sunnah sepakat bahwa iman bertambah dan berkurang. Iman itu ucapan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Jadi semua amalan bagian dari iman. Itulah iman. Sepakat ahli sunnah. Orang yang mengatakan di luar itu bukan ahli sunnah dalam itu. Tinggal dilihat secara umum akidahnya bagaimana. Yang penting kalau dia menyelisihi apa yang tidak sepakati, keluar. Makanya mereka mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Nawawi, bukan ahli sunnah dalam bab sifat Allah.
Kenapa? Karena Ahlussunnah kan sudah sepakat di atas jalan bahwa mengimani sifat-sifat Allah, caranya bagaimana? Tetapkan sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, jangan serupakan dengan makhluk, jangan ditolak. Dan jangan datangkan pembagaimanaan, pemaknaan. Nah, mereka tempuh itu. Ya, kita tidak melihat apapun alasannya dalam artian mungkin seperti yang para ulama sebutkan karena mereka itu Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya dan Nawawi hidup memang di bi'ah di masyarakat yang seperti itu, ya, yang notabene-nya berpemahaman Asy'ariyah sehingga kata para ulama mereka mengira ini ahli sunnah. Kita tidak lihat itu alasannya. Yang jelas apa yang mereka ucapkan yang keluar dari ucapan mereka yang mereka tulis dalam buku-bukunya diluruskan. Dikatakan salah. Nah, baru nanti dikasih udzur. Kan begitu kan? Yang penting ucapannya manusia harus diingatkan dari ucapan itu jangan ikuti. Baru nanti dikasih udzur. Itu pertengahannya ahli sunnah dalam menyikapi. Nah, sama dengan masalah iman. Bahkan sebenarnya subhanallah tentang Abu Hanifah secara khusus sebenarnya. Tapi saya dapatkan ucapan para ulama sangat jarang ya yang menyebutkan tentang Abu Hanifah ini. Padahal sebenarnya di zaman dulu, di zaman Abu Hanifah ini, itu kebanyakan hampir Syekh Mukbil mengumpulkan puluhan ulama salaf yang menjarah keras Abu Hanifah. Bahkan mereka mengatakan al-bina itu Abu Hanifah. Seperti misalnya guru Imam Bukhari, Imam Al-Humaydi, Abdurrahman bin Zubair. Ya, Abdullah bin Abdurrahman Al-Humaydi, guru terkenal Imam Bukhari. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Para imamatus salaf, Imam Jarh wa Ta'dil itu mengkritik keras Abu Hanifah. Syekh Mukbil punya buku dulu, Syekh Mukbil punya buku. Dia kumpulkan semua itu ucapan-ucapan para ulama salaf tentang Abu Hanifah. Judulnya bukunya Nashrus Shahifah fi aqwalil ulama Jarh wa Ta'dil ala Abi Hanifah. Dikumpulkan. Sampai Syekh Mukbil mengatakan di majelis, kami dengarkan dulu dari guru kami dulu. Beliau mengatakan, "Adzinullah bih." Saya minta izin kepada Allah. Wa ataqidu, saya berkeyakinan anna Abu Hanifah dhallun mubtadi. Abu Hanifah adalah dhal, sesat, ahli bidah. Maksudnya berani beliau ucapkan begitu karena ada pendahulunya para ulama salaf yang sesama dengan Abu Hanifah dari ahli hadis, ulama jarh wa ta'dil mengkritik keras. Karena yang ucapannya. Hanya saya baca di muqaddimah syarah Aqidah Thahawiyah. Aqidah Thahawiyah itu mazhabnya Hanafiyah ya. Aqidah Thahawiyah. Yang mensyarahnya juga seperti itu. Saya baca di dalam muqaddimahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan situ betul bahwa dulu memang ada jar keras. Ada kritikan keras terhadap Abu Hanifah. Setelah itu, khususnya setelah di abad kelima datang, ya setelah beliau masuk dalam 4 mazhab fikih, jarh itu ditutup. Maksudnya tidak disebut-sebutkan lagi. Makanya jarang kita dengarkan. Tapi kalau Syekh Mukbil tidak, beliau tuliskan buku memang dikumpulkan. Nah, makanya para ulama ya sudah itu berjalan sampai sekarang. Memang Abu Hanifah sudah masuk dalam 4 mazhab fikih. Nah, disebutkan pendapat-pendapat fikihnya saja tanpa disebutkan itu lagi. Kritikan-kritikan yang keras itu dari para ulama. Jelas ya? Taib. Itu keadaannya. Nah, jadi di sini beliau sebutkan bahwa iman berarti memang subhanallah bisa kita berdalil dengan itu, bisa kita berdalil, kita dapat faedah, bisa kita berdalil bahwa ibadah itu ya atau meninggalkan larangan itu adalah bagian dari iman. Kenapa? Karena ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Perintah setelahnya. Berarti memang itu iman. Paham maksudnya? Kan kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ini. Lakukanlah ini atau tinggalkanlah ini. Berarti dalam meninggalkan larangan atau dalam melaksanakan perintah itu iman. Bagian dari iman kalian, lakukan. Kan kalian beriman. Nah ini lakukan perintah. Berarti ini iman semua. Yang jelas. Lebih jelas lagi dalam Al-Quran tentang sholat.
ketika dipalingkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setelah itu kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salat kalian. Jadi salat kalian yang di Masjidil Aqsa yang kemarin, yang kan sekarang itu ayat setelah penyebutan tentang dipindahkan ke arah Baitullahil Haram, ke Ka'bah. Nah, kata Allah, innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian yang dulu. Yang sebelumnya tetap syah. Itu salat kalian, tapi Allah membahasakan dengan iman. Berarti salat adalah iman. Jelas. Baik, makanya sebenarnya orang yang mengatakan amal soleh bukan dari iman, ya bisa dikatakan ya sama menolak Al-Quran. Kan jelas ayatnya. Jelas ayatnya kan. Ya, hanya mungkin ada takwil atau apa yang jelas. Dalam Al-Quran dikatakan ibadah, amalan soleh adalah bagian dari iman. Dalam hadis juga dikuatkan dalam hadis. Kata Nabi SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Ini amalan lisan. Wa danaha imatatul adhani thariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian dari iman. Nabi sebutkan semua perwakilannya. Lisan, ucapan la ilaha illallah. Amalan anggota tubuh, menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu, bagian dari iman. Ini amalan hati. Ya kan? Ini semuanya bagian dari iman. Dan semuanya amalan soleh. Baik itu ucapan lisan, amalan hati, seperti niat-niat kita dalam ibadah, tawakal, dan seterusnya. Demikian pula amalan anggota tubuh. Semuanya bagian dari iman. Dan iman bertambah dan berkurang. Paham ya? Bertambah dengan apa? Ketaatan. Berkurang dengan maksiatan. Nah, disinilah letaknya kesesatannya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Karena di sini pembahasan tentang iman itu bertambah dan berkurang sebenarnya. Kenapa? Karena mereka menganggap iman itu satu bagian saja. Tidak terpisah-pisah, tidak terbagi-bagi. Itu iman di sisi mereka. Ya, di sisi orang-orang Khawarij. Jadi ketika iman itu berkurang dengan kemaksiatan, ada yang keluar, maka mereka menganggap iman harus keluar semua. Kenapa? Karena iman tidak bisa terbagi-bagi dan berkurang dan bertambah. Tidak bisa. Kutlah wahidah, iman itu satu bagian. Jadi ketika melakukan dosa, harus keluar semua. Nah, makanya orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa. Kenapa? Karena satu kali bermaksiat, dosa besar, sudah keluar. Karena iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Atau ya la yatajazza, istilahnya para ulama, la yatajazza wa la yataba'ad, tidak terbagi-bagi dan tidak terpisah-pisah. Kalau berkurang harus kurang semua. Jelas ya? Nah, di situ akar permasalahannya. Kenapa mudah mengkafirkan orang? Sama Mu'tazilah, Khawarij sama. Nah, bedanya Murji'ah. Kalau Murji'ah, ya, yang mengatakan itu iman cukup dalam hati. Mereka mengatakan iman kita dengan Abu Bakar sama, iman kita dengan Jibril sama. Yang penting cukup iman dalam hati sudah selesai walaupun tidak beramal. Itu Murji'ah. Kenapa? Ya, sama juga. Mereka menganggap iman itu satu bagian. Ketika lakukan ketaatan tidak ada tambahan. Paham? Ketika melakukan dosa tidak ada yang kurang. Tetap sempurna iman, kamil. Walaupun tidak beramal, walaupun melaksanakan larangan. Ya, melanggar larangan, walau iman tetap sempurna. Yang penting dalam hati sudah iman, selesai. Ini Murji'ah yang ekstrim ini ya, ucapan Jahmiyah. Jadi Jahmiyah kalau dalam bab iman itu Murji'ah. Jelas ya? Yang mengatakan iman cukup dalam hati saja. Itu cukup tetapkan saja beriman. Jadi konsekuensinya ucapan ini Fir'aun itu mukmin. Ya kan? Nah, makanya ada yang mengatakan Fir'aun itu mukmin sejati. Ada. Bahkan mereka buat seminar. Kampus-kampus. Fir'aun mukmin sejati. Ternyata memang kiranya Murji'ah. Karena mereka dapatkan dalam Al-Quran. Fir'aun ternyata mengimani dalam hatinya. Wastaiqonat sa'anfusuhum, kata Allah. Hati-hati Fir'aun itu, hatinya Fir'aun dan tentaranya itu yakin. Nabi Musa benar. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, al-haq, benar. Dia yakin. Ini kalau ucapan orang Murji'ah kita ikuti ya bahaya. Fir'aun berarti mukmin.
Bagaimana orang mukmin yang dikekal dalam neraka disiksa oleh Allah dunia, alam barzah dan akhirat? Jelas ya? Ini karena akarnya di situ. Jadi sama saja iman kita. Semua sempurna imannya orang. Tidak ada. Tidak ada beda-beda iman. Jibril, kita, Abu Bakar, Umar bin Khattab, semua sama. Orang yang rajin ke masjid dengan tidak sama. Akarnya di situ. Karena memang mereka tidak bisa memahami penambahan pengurangan iman itu. Paham ya? Nah, makanya indahnya beriman dengan keimanan yang seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Ini iman ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kama dalat ala hadzal asl al adillatul katsirah min al-kitab wa sunnah wa hadza ahaduha. Ya, jadi sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tentang poin ini, tentang perkara ini, tentang kaidah ini. Metode Al-Qur'an dalam memanggil mereka sebutan orang-orang yang beriman. Ini yang paling pertamanya. Wa hadza ahaduha. Haitsu yasdurullah amrul mu'minin biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu aw yu'alliqu fi'la dzalika 'alal iman wa annahu la yatimul imanu illa bidzalikal madzkur. Jadi ini yang pertamanya. Kan boleh sebutkan dua tadi ya, dua makna panggilan ya ayyuhalladzina amanu setelahnya perintah dari Allah, atau ya ayyuhalladzina amanu setelahnya itu larangan, diperintahkan untuk meninggalkannya. Ada dua maknanya. Pertama, itu konsekuensi iman. Ya, bagian dari iman kalian, laksanakanlah kalau kalian betul-betul beriman. Makna kedua, al-wajhu tsani, annahu yad'uhum biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu if'alu kadza aw utruku kadza aw yu'alliqu dzalika bil iman. Yu'alliqu dzalika bil iman maksudnya begini. Tidak dipanggil dengan iman, tapi disebutkan perintah itu kemudian in kuntum mu'minin, in kuntum mu'minin. Nah itu yu'alliqu bidzalikal iman, yu'alliq, ditaklik dengan iman, dikaitkan, ikat dengan iman. Seperti tadi yang saya contohkan misalnya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakkallah hanya kepada Allah kalau kalian betul-betul beriman. Itu sama dengan ya ayyuhalladzina amanu, bertawakkallah, sama. Nah dipanggil dengan iman betul, tapi dikatakan kalau kalian betul beriman. Kalau kalian betul-betul beriman. Ini kan orang terhentak. Ya kan? Terhentak kita. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Terhentak. Sama juga ya ayyuhalladzina amanu, sama. Nah, ini semua dikaitkan dengan iman atau dipanggil dengan panggilan iman. Maknanya yang kedua, yad'uhum biminnatihi alaihim bihadhil minnah allati hiya ajallul minan. Ay ya man mannallahu alaihim bil iman qumu bi syukri hadhin ni'mah bi fi'li kadza wa tarki kadza. Yang kedua adalah ketika Allah panggil mereka dengan sebutan iman, atau Allah kaitkan satu ibadah dengan penyebutan in kuntum mu'minin, ya, dengan sebutan iman, maksudnya adalah Allah mengajak mereka dengan salah satu anugerah yang paling besar untuk mereka, ya, dan ini adalah ajallul minan, anugerah yang paling tingginya, yang paling mulianya. Berarti seakan-akan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, misalnya kita terapkan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, yang penuhilah janji, tunaikanlah janji kesepakatan. Jadi maknanya seakan-akan Allah mengatakan ya man mannallahu alaihim bil iman, wahai orang-orang yang Allah sudah berikan nikmat berupa iman. Diingatkan nikmat ternyata. Penuhilah, tunaikanlah janji. Kalau yang tadi konsekuensi, kalian beriman, ini konsekuensinya. Kalau yang kedua, arahannya adalah ajakan untuk mensyukuri nikmat. Agar nikmat kalian bertambah. Agar keimanan kalian semakin besar. Agar Allah jaga iman itu, tidak Allah cabut dari hati kalian. Lakukanlah ini. Diingatkan dengan nikmatnya yang Allah sudah berikan mereka berupa nikmat, anugerah iman. Nah, makanya betul, salah satu jalan untuk istiqomah di atas iman adalah memperbanyak amalan soleh.
Badiru bil a'mali fitanan kakitu'il lail muzlim, kata Nabi. Ya kan? Bersegeralah kalian beramal karena akan datang fitanan, jamak. Nakiro lagi. Akan banyak fitnah, silih berganti. Sampai dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari hadis Uzaifah, kata Nabi, tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri udan uda. Kata Nabi SAW, akan dinampakkan fitnah di hati-hati seorang hamba nanti, ya, seperti gulungan-gulungan tikar. Maksudnya satu persatu. Selesai fitnah ini ada lagi fitnah yang lain. Selesai ujian ini ada lagi ujian yang lain, fitnah yang lain. Banyak fitnah, nggak habis sampai kita mati. Fitnah silih berganti datang. Makanya kata Nabi, badiru bil amal, bersegera kalian beramal. Ini kan jelas bahwa Nabi memerintah kita kepada jalan istiqomah, kan akan ada datang fitnah. Bagaimana agar kalian tetap tegar, ya, agar kalian kuat, bersegera beramal. Makanya seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, amalan setelahnya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah kalian. Jadi itu sebutan iman, maknanya adalah ajakan untuk mensyukuri nikmat itu. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur saya akan tambahkan la azidannakum. Ya kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur saya akan tambah. Berarti kalau seorang memperbanyak amalan solehnya, ya, akan tambah iman. Makanya bertambah melakukan amalan ketaatan, tambah iman. Yazidu wa yanqus. Ya tidak? Bertambah iman itu. Nah, makanya bisa orang itu dicabut imannya. Hilang. Ketika dia apa? Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dosa-dosa. Kurang semakin menipis, terkikis, habis. Bahkan waliyadzubillah banyak, tidak jarang kita jumpai banyak orang yang murtad. Kan begitu. Kenapa? Coba untuk melihat orang yang murtad keluar dari agama. Apakah langsung itu serta merta keluar? Tidak. Coba lihat sebelumnya pasti banyak dosa yang dilakukan. Tidak sholat. Sepakat ulama bahwa meninggalkan sholat mengalahkan dosa besar yang disyirikan. Zina, membunuh, lebih besar dosanya tidak sholat. Ya kan? Sudah dosa. Banyak dosa-dosa yang lain, mungkin khomernya. Kalau perempuan mungkin ya tabarrujnya. Ya kan? Keluar dari agama, murtad. Habis imannya, terkikis. Batal bahkan. Kenapa? Karena memang sebelumnya sudah didahului oleh kemaksiatan dan dosa yang besar dia lakukan. Ada orang itu taat, soleh, Masya Allah, tiba-tiba murtad. Ya kan? Pasti, tidak ada. Pasti dosa dan maksiat dia lakukan sebelumnya. Atau imannya tidak ikhlas, atau dia ria. Itu pasti itu. Kan terkikis dulu sedikit demi sedikit, langsung habis. Seperti itu. Ya kan? Tidak saja jauh. Di zaman Nabi dulu. Ada yang murtad kan setelah Nabi meninggal. Apa dosa yang mereka lakukan? Apa dosa yang mereka lakukan? Percaya Musailamah al-Kadzdzab. Nah, ikuti itu Musailamah al-Kadzdzab. Nah, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, kembali lagi. Walaupun ada orang yang meninggal ya kemurtadan itu. Padahal subhanallah sudah berjumpa dengan Nabi loh. Ya, sudah melihat Nabi, beriman jelas. Meninggal Nabi, banyak murtad. Bahkan mereka murtadnya ya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam Sittatul Maud min Asirah, 6 landasan pokok dalam agama. Bermacam-macam sebabnya murtadnya. Ada yang ragu, loh kalau Nabi masa meninggal? Itu dia hanya ragu loh. Kalau seorang Nabi tidak mungkin meninggal. Masa tidak mungkin meninggal? Memang caranya. Di dalam Al-Quran kan ada innaka mayyitun, innahum mayyitun. Kau Muhammad akan mati, mereka juga akan mati. Masa terbaca itu Al-Quran? Nah itu. Ada yang murtad karena memang ketika Nabi meninggal muncul Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku Nabi terakhir, dia imani itu. Murtad. Sementara Nabi ya mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelah saya. Kan begitu. Ya, apalagi memang ya mungkin mereka-mereka ini yang mungkin orang-orang yang akhir-akhir masuk Islam, maksudnya tidak lama. Ya kan, tidak lama setelah Nabi meninggal. Tapi coba orang-orang muhajirin, Masya Allah, yang betul-betul dari awal menderita. Allah jaga keimanannya. Kuat mereka.
Ya mungkin ini orang yang enggak baru masuk Islam, Nabi meninggal. Enggak lama. Makanya kita memang butuh untuk menebalkan iman itu. Iya, memperbesar iman itu. Karena memang subhanallah ujian hidup, fitnah. Baru kita keluar rumah, subhanallah sudah banyak fitnah yang kita yang butuh. Ya, bagaimana agar iman itu tebal, kuat, ya, agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kedua ya, makna panggilan orang-orang yang beriman, setelah itu perintah. Ya, jadi enak ini nanti kalau kita baca Al-Quran, ya kan? Apalagi ada artinya. Dapat ya ayyuhalladzina amanu, ingat faedahnya ini dua ini. Panggilannya. Pertama, yang pertama tadi apa? Konsekuensinya. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian betul-betul beriman, ini konsekuensinya. Perintah setelahnya. Yang kedua, itu makna dari sisi mensyukuri nikmat. Karena Allah sebutkan dengan nikmat, itu iman. Berarti setelahnya itu bentuk mensyukuri nikmat. Syukuri nikmat kalian, syukuri nikmat iman kalian dengan melakukan perintah setelahnya. Jelas ya? Maka beliau simpulkan setelahnya, kata beliau, fal wajhul awwal da'watun lahum ay yutammimu imanahum wa yukammiluhu bisyara'i adz-dzahir wal batinah. Jadi kesimpulannya, sisi pertama yaitu ajakan untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala untuk yutammimu imanahum, menyempurnakan iman mereka. Dengan melakukan syariat-syariat yang ada perintah setelahnya. Amalan zahir atau batin. Yang kedua, dakwatun lahum ila syukri ni'matil iman. Yang kedua adalah ajakan dari Allah untuk mereka yang beriman untuk mensyukuri nikmat iman, ya, dan bibayani tafsili hada syukur, dengan menjelaskan rincian kesyukuran itu, ya, dengan melaksanakan perintah setelahnya. Wal inqiyadu tam li amrihi wa nahyi, yaitu dengan tunduk, dengan ketundukan yang sempurna dengan perintah-perintah larangan Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini metode yang pertama ya dalam Al-Qur'an. Metode yang sangat indah. Jadi beliau urut ya yang paling baiknya. Ya, nanti kita akan sebutkan metode-metode yang berikutnya di dalam Al-Quran, bagaimana metode Allah dalam mengajak orang-orang yang beriman ya kepada kebaikan atau memerintahkan mereka dari larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu, insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.